Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ini kita sudah lewat menit tapi belum masuk semua. Dengan ini. Kelas 00 kelas 001 003, Pak. 03. Jadi ini aku yang satu, Pak. Oh, jadi ini enggak ada nunya. Tidak ada nunya Pak Abdal ini. Tidak ada duriannya. Saking kering. Oh, ini yang Ibu Firly ya. Ada kebun durian di belakang di gambar. Ada beragam format ya, beragam format, template. Nanti kita lihat mana kira-kira yang menarik. Ada yang dinding terbagi kolom, kayak yang saya tampilkan tadi itu dinding terbagi kolom. Ada yang dinding biasa. Terserah mau dipilih yang mana boleh. Terus simple format sih biasa ke bawah. Nah, ini ada kronologi. Oke, kita mulai Midi. Teman-teman, sambil menunggu waktu lagi nih molor nah. Kita tes ya format. Terbatas di waktu tak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu untuk menjalani aktivitas kita. Yang tentunya semua yang kita lakukan, khususnya untuk sesi ini adalah bagaimana mengupayakan agar kita mempunyai andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, teman-teman sekalian, untuk hari ini kita sebenarnya kita lanjutkan materi kita kemarin tentang kelompok 3 ya. Ya, kelompok ketiga ya, karena kemarin baru 2 kelompok kalau tidak salah. Iya Pak Wahyu ya. Betul Pak. Oke. Di kameranya dong. Kenapa tidak aktif kameranya nih? Saya ditegur ini sama dosen-dosen di sini. Kenapa tidak aktif kameranya? Di aturan itu memang harus diaktifkan kameranya. Tidak masalah jika lo belum mandi, tidak ada yang cium atau apa, tidak berpengaruh ji. Saya saja ini sudah 2 kali mandi nih 1 hari. Kenapa baru 21 ini? Ada silakan yang terkendala sama jaringan Pak. Oh iya betul mati lampu. Ada mati lampu ya? Total. Ada beberapa memang daerah yang tidak akses. Jadi bagaimana dari Wahyu ini gimana Mas Wahyu? Teman-teman yang presentasi. Seingat saya Pak minggu lalu yang presentasi itu SD kasih dan SD kasih 1 Pak. Jadi yang belum itu SD Karundu kalau tidak salah Pak, teman-teman. Oh yang Karundu Jusman ya? Oh kasih Jusman. Oke, Karundu mana Karundu? Oke, sambil menunggu Karundu, kemarin saya janji mereview kembali perangkatnya ya. Ini ya kalau tidak salah ya. Kasih 2 kalau tidak salah. Ya. Halo. Kasih 1 Pak. Oh kasih 1. Ya biasa faktor terlalu mudah.
Ini sebenarnya jujur. Saya malas sebenarnya membaca kalau Anda sudah tingkat sarjana masih pengetikan seperti ini. Ini kan beda ini. Ini lihat ini KD-nya dengan indikatornya kan jenis hurufnya saja beda. Jangan mentang-mentang bahwa di sini ada artifisialnya, ada jenis apalagi seninya apa ya? Bukan itu. Oke, yang pertama ini teman-teman di indikator itu kalau bisa jangan sama ini kan kata kerja utama sebenarnya itu menganalisis toh. Jadi kalau di indikator itu dia lebih spesifik apa-apa kata kerja operasionalnya analisis itu yang jelasnya satu level, satu grade di sini. Oke ya. Jadi kalau dia C4 ya kalau analisis apa di situ. Oke, selanjutnya menyimpulkan itu walaupun biasanya banyak kata-kata kerja operasional, misalnya menyimpulkan itu bisa di C2 ya, tapi lihat di kedalamannya. Bisa saja menyimpulkan itu ada di C4 dan seterusnya, tapi tergantung dari bagaimana tingkat penalarannya. Gitu. Kalau dia menyimpulkan sepintas saja atau tidak perlu memerlukan penalaran yang dalam, ya berarti jadi C2. Ingat yang kemarin saya katakan, itu dia harus sistematis ya. Kalau misalnya di sini tidak apa-apa, misalnya di KD-nya itu adalah C3 misalnya tidak apa-apa, di indikatornya misalnya indikator 1 itu masuk C2, baru dia di akhir ya harus sama dengan yang di KD minimal. Oke, sekarang ini membuat karya, merencanakan. Kita lihat nanti dia di mana di posisinya ini. Oke, tapi yang penting yang saya kira yang agak fatal ya ini ya, yang 3.81. Nah, tujuan pembelajarannya analisis, oke, tepat. Tolong teman-teman diperhatikan di sini ya. Di ABCD-nya itu degree-nya ya. Itu kalau tepat misalnya saya kemarin saya sampaikan kira-kira bisa di assessment nggak? Tepat itu bisa enggak diukur? Membaca teks. Kalau teks yang mana yang kira-kira baku kalau dia baca teks? Menganalisis yang mana yang cocok, yang paling baku itu antara kata tepat atau dengan benar, dengan tepat atau dengan benar. Itu. Jadi banyak aspek yang kita lihat di situ di D-nya ya. Melalui kegiatan menganalisis. Ini kan terlalu apa ya? Dia harusnya lebih spesifik di sini. Makanya saya bilang tadi di sini itu masih terlalu umum ini. Seharusnya dia lebih operasional. Menganalisis itu kata kerja utama yang belum bisa diukur secara jelas di sini. Jadi ini diganti. Oke ya, kasih satu. Nah, termasuk misalnya kalau dia misalnya bacaan dan mengamati video, apakah dia itu sudah cocok dengan kata tepat di sini? Ataukah dengan benar, apa dan seterusnya. Itu sih, jadi silahkan teman-teman untuk mereview kembali tentang pemakaian kata nas. Selanjutnya saya sampaikan kemarin kan saya sudah kirimkan itu link untuk uji tesnya kan. Nah, secara teori itu tidak mungkin dalam satu kelas ya. Itu semuanya terpetakan seperti ini pemetaan profil Pancasilanya teman-teman. Pasti dia misalnya ada AK. Oke.
ada VA atau atau AK, atau bisa saja VK di situ. Oke, scientific. Kemarin kan yang saya minta itu dirinci ya, dirinci. Oke, sudah ya. Menalar, mengamati, menanya, mengamati dan seterusnya. Ini kan apa ya, PJBL ya, PJBL. Oke, sambil dipersiapkan ya. Karundung ya, SD Karundung. Ternyata bisa ya gitu buat nama ketiga dengan nama ketiga yang sama. Nggak bisa Jadi bagaimana pakai nama unik tambah satu atau apa barang. Nah, tadi saya coba asumsi kita betul. Maaf teman-teman, Kalau kalau untuk di penutup ini guru, oke, siswa, guru, ini penggunaan bahasa sih seharusnya bagusnya kan guru bersama siswa, jangan dulu siswa baru guru. Oh iya iya. Dirubah aja sama ini, siswa bersama guru, guru bersama siswa. Ismi saya kasih di 4. Oke, itu saja. Terus Saya di 3 saya. untuk indikator berarti dirubah juga ya di sini bahan ajarnya. Kita cek bahan ajarnya, kemarin saya teman-teman saya sampaikan, kita lihat misalnya kalau hotsnya di tujuan atau di indikator itu bukan hanya fokus di situ dan fokus di asesmen atau evaluasinya, tapi lihat juga di proses. Jadi materinya, misalnya bahan ajarnya ada tidak di situ tentang hotsnya. Misalnya selain bahan ajar dari prosesnya juga. Nah, coba dilihat nanti saya sebenarnya mau lebih interaktif. Bagusnya sih lebih interaktif. Misalnya saya mau teman-teman menunjukkan di mana di sini proses yang melibatkan HOTS itu. Contoh misalnya menguji hasil. Kalau hanya guru mengecek mana ini? Di mana di sini? Ini guru semua ini. Guru membagikan, guru menyampaikan langkah. Guru membagi peserta didik. Guru memberikan kesempatan. Oke, guru. Di mana kira-kira di sini proses hotsnya di sini teman-teman? Proses pembelajarannya. Kasih satu. Kayak misalnya tanya jawab ini enggak. Tanya jawab yang bagaimana? Mengajak untuk membaca teks belum. Bisa disampaikan? Ayo. Ini sudah semester 2 ini, sudah di luar kepala. Di luar kepala berarti sudah tidak ada nih di pikirannya. Ayo dong, respon dong. ini sampai Juni ya berarti ya? Di mana? Mungkin Pak, menyampaikan pendapat tentang hasil pengamatan video. Menyampaikan pendapat. Ini ya. Kira-kira itu dia sudah di HOTS itu kalau bisa dirasionalisasi. Itu ya untuk refleksi kita. Selanjutnya tidak ada respon, kita lanjut misalnya di ini, di mana produknya ini? Mana produknya?
Ini kan harusnya langsung ditunjuk kan sudah di dalam bentuk apa coba? Ini nih hasil kerja proyeknya yang mana? Pertanyaan saya kerja proyek itu apakah selamanya berujung pada produk? Proyek yang dibuat itu Pak, gambar yang ditempelkan ke dalam kertas mengenai siklus air Pak. Oke. Per Kolombo ya. Ya Pak. Apa? Ini kayak pembelajaran tepat di Atau A. Tadi pakai A saya. ini di mana dibilang kasih tahu untuk ini. Bisa berarti idenya bisa begitu. Ini saya. Ini kelas berapa lagi? Kelas Oh iya, 5. Judi. Gitu ini. Kelas 5 Pak. Berarti solusinya tambah spasi, bisa juga. Yang penting dia berubah sedikit kan? Coba dulu, coba. Jangan mengajarkan dulu. Bisa? Berarti idenya di Nah. awalnya desain di besar, Nah. sekarang berarti di kecil. Bisa enggak ya? Berarti nanti saya kecil saja. Ya. Tapi enggak keren kelihatan. Bunga dia nggak bisa. Tapi dia tetap sama di isinya di. Untuk Atau spasi mau Oh, kita atau nanti SD-nya kita panjangkan sekolah. spasi. Enggak ada saya sekolah dasarnya langsung di public speaking gitu. Atau kasih kode ya. Nah, itu spasi coba. Oh, spasi 2. Oh, S-nya dikasih besar. Besar semua, kapital semua awalnya. Oh enggak kapital semua. Dikasih kapital semua Oh, kan. berarti awalnya mau tadi yang besar, awal kalimat. Awal kata. Awal kata itu. Awal kata itu saya ta. Nah, berarti kita buat Besar semua toh? Oh, bisa Bisa gitu. Yang penting kan ada perubahan. Thank you itu bagusnya kalau ada yang pertama tuh coba. Coba Bang kita Bang. Sudah nih. Oke, sorry teman-temannya. Jadi biar dari kampus lain itu Pak Toto. enggak Oh, kampus kita aja. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita lanjut. Bisa ini. Silakan untuk Karundung seperti itu ya. Jadi bisa kasus pertama. Sama itu. Ini cuma beda. B besar B kecil. Bisa juga. pelajaran terbatas. Siapa yang Karundung? Yo, ayo. Di SD. S. Nah, begitu saja. Bisa gitu. Iya. Itu nakal-nakal. Bawa ya sebentar. Sudah di publish tapi salah jadi. Bikin ulang lagi. Saya saja yang benar. Jago. Iyalah. Nah, bisa Iya. Ada kemarin sampai nama di sini. Masa? Mana nih teman-teman? Ayolah. Saya belum upload nah. Selesai dia belum upload, Bos. Mati kali ya. Antum sekarang biasa itu cepat pekerjaannya tapi salah. Buktinya ini praktisi mengajar selesai itu salah lagi. 4 kelas. 4 kelas sudah semua publish. Ternyata salah lagi. RTS-nya. Cepat gitu. Ayo cepat teman nih.
Supaya selesai Kayaknya semua karunrung. Hilang semua ikan rundrung. Iya. Mas. Pertemuan pertama itu Pak yang ditunjuk Rahmat Aduh. supaya jangan lagi mau lagi mau fokus ini sama teman-teman ibadah. Tambah kurang lah, betulnya aja di kelas kalau public speaking. Latihan. Isinya. Tidak wajar dulu. Kenapa ada panas sini? Oke, thank you ya. Lanjut. Ayo. Saya akan membacakan RPP dari perwakilan SD Karungrung di kelas 5 tema 7 tema 1 tentang mata pelajaran IPA. Adapun kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda, yang kedua menganalisis sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kompetensi dasar KD 47-nya melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda, dan indikatornya yaitu membuat es krim dari air susu sapi. Tujuannya yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda dengan jelas. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat membuat es krim dari air susu dengan benar. Materinya perubahan wujud benda, pendekatan saintifik, model project based learning, metode penugasan, tanya jawab, eksperimen, diskusi, dan ceramah. Nah, pada kegiatan pendahuluan pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan doa. Yang kedua, guru menanyakan kabar peserta didik. Dilanjut, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru menyampaikan apresiasi dengan menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik pernah makan es krim. Lalu guru menjelaskan proses mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Masuk pada kegiatan inti, fase pertama menentukan pertanyaan mendasar. Peserta didik mengamati teks bacaan di buku tema 8. Peserta didik berdiskusi bersama guru dengan menjawab pertanyaan apa topik dari paragraf ke-1 pada teks tersebut, penjelasan apa yang anak-anak temukan dari paragraf kedua. Lanjut, kesimpulan yang disampaikan penulis melalui paragraf ketiga pada teks tersebut. Selanjutnya, guru memberikan tugas individu. Peserta didik mengerjakan tugas individu, lalu guru memberikan penilaian dan penguatan pada tugas individu. Selanjutnya pada fase kedua mendesain perencanaan proyek, guru membagikan LKPD, lalu memastikan semua peserta didik memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kelengkapan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pada LKPD. Selanjutnya menyusun jadwal pembuatan, di mana peserta didik dipandu guru berdiskusi untuk menentukan jadwal dimulai dan berakhirnya kegiatan proyek yang akan dilaksanakan pada hari itu juga. Selanjutnya peserta didik memperhatikan waktu dan langkah-langkah pengerjaan proyek. Fase keempat memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya mengisi LKPD yang berisi perubahan wujud benda.
Guru memantau kegiatan setiap kelompok dan melakukan penilaian proses. Peserta didik berkonsultasi jika memiliki kesulitan dalam mengerjakan proyek. Dan terakhir, menguji hasil. Peserta didik mempresentasikan proyek yang sudah dikerjakan, lalu guru memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan melakukan konfirmasi terkait materi, lalu guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Lanjut pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dipelajari, lalu guru menyampaikan pesan moral. Dan selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Adapun bahan ajarnya sebagai berikut. Nah, dan ini media pembelajaran yang digunakan, alat, kaleng dan baskom, bahan, susu, garam kasar, topping, dan es batu. Adapun kisi-kisi soalnya, pada KD 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Materinya perubahan wujud benda. Disajikan sebuah soal, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Level kognitifnya C1, nomor soal 1, bentuk soalnya uraian. Itu pula dengan nomor soal nomor 2, disajikan sebuah soal, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Selanjutnya disajikan sebuah soal, siswa mampu menganalisis perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Nomor soal 3 sampai nomor 5. Nah, adapun soal dan kunci jawabannya sebagai berikut. Pedoman penskoran. Mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Skor 2 jika menjawab semua peristiwa perubahan wujud benda dengan benar. Skor 1 jika menjawab 3 peristiwa perubahan wujud benda dengan benar. Skor 0 jika tidak menjawab. Nah, bisa dilihat soal evaluasinya teman-teman, ada 5 soal. Pertama, jelaskan peristiwa atau kegiatan yang dapat merubah sifat dan bentuk benda. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat pada benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, jelaskan macam-macam peristiwa perubahan benda. Maaf, saya belum mengeditnya. Dan soal nomor 4 yaitu mengapa bentuk air bisa berubah-ubah. Yang terakhir, jelaskan perubahan wujud air susu cair menjadi es krim atau benda padat. Selanjutnya, instrumen penilaian sikap spiritualnya. Ada aspek yang dinilai, ada 3, yaitu yang pertama berdoa sebelum belajar. Yang kedua, bersyukur terhadap hasil kerja yang diperoleh. Dan yang ketiga, kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Instrumen keterampilan, rubrik penilaiannya yaitu menyelesaikan soal dengan baik, bermain. Nah, di sini juga saya belum selesai mengeditnya. Harusnya di situ menyelesaikan proyek dengan
sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mana moderatornya? Langsung lagi tanggapi komentar teman-teman. Karena ada kesempatan. Kan sudah jelas itu cara-caranya apa dan seterusnya. Silakan. Sebentar saya mungkin lebih ke evaluasinya karena yang sebelumnya enggak. Silakan teman-teman. Izin bertanya Kak Rahma. Ya, silakan. Jadi Kak, kalau di kelas Kakak ini terapkan K13 ya Kak? Atau kurikulum merdeka Kak ini? K13 ya. Satu mapel saja ya Kak? Ya, K13 tapi sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka yaitu per mata pelajaran. Bagaimana Kak? Ini Kak, izin bertanya lagi Kak. Kalau sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Apakah semua siswa Kak berhasil membuat es krimnya Kak? Atau karena suatu kondisi tertentu misalnya kayak kurang di apa ya esnya? Kurang diaduk sehingga tidak jadi-jadi itu esnya Kak? Atau jadi berhasil semua Kak? Mohon ceritanya pengalamannya Kak. Ya, berdasarkan dari apa yang sudah saya ajarkan di kelas 5 tersebut, ada 3 kelompok dan alhamdulillah ketiga-tiganya berhasil membuat es krim. Pernah ada satu kelompok yang sudah merasa menyerah dan putus asa karena es krimnya sangat lambat, bisa susunya bisa berubah menjadi es. Namun ada anggota kelompoknya yang lain berinisiatif sendiri dengan menambahkan garam ke sekitar kaleng susunya tersebut, sehingga yang lainnya juga bersemangat membantu temannya untuk melakukan eksperimen dan alhamdulillah memperoleh hasil yang diharapkan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ini loyo semua ini? Ini kan jelas nih tadi ini. Yang indikator 317.2 itu kan sama itu. Ya seharusnya kan di bawahnya itu. Ini kan masih kata kerja utama, harusnya dia lebih operasional gitu. Lihat Ki apa di situ untuk mengganti ini.
Nah, selanjutnya ini kan melaporkan hasil. Membuat, oke. Ini udah bisa. Membuat itu, kalau bisa ya membuat boleh. Oke. Oke ya. Bisa kita coba lihat di mana diferensiasinya di sini. Teaching and direct levelnya di mana coba? Bisa dianukan yang karundung di mana? Di bagian mana Ki? Misalnya di diagnosis peserta didiknya misalnya dulu kan ada. Selanjutnya dalam proses pembelajarannya itu di mana di situ letaknya? Bisa dijelaskan di mana? Sama yang saya sampaikan sebelum pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, jangan Ki, bahwa teaching and direct level itu misalnya hanya sekedar atau yang diferensiasi itu hanya 3 itu. Ya modalitas belajar kan masih banyak variabel-variabel yang lain. Saya kan minta ditunjukkan saja di mana di prosesnya di sini yang mencerminkan itu. Yang 2 pertemuan kita diskusikan, bahkan kan di asesmen 1 efektif toh mata kuliah semester 1 kan juga ada di situ. Coba rasionalisasi di mana? Di LKPD-nya misalnya, di LKPD itu sudah memberikan ruang untuk yang konsep yang kita diskusikan ini. Mana coba? Ini tidak. Bagi yang sudah itu sudah boleh ya, kecuali memang belum. Apakah poin ke-13 itu masuk atau tidak, Pak? Yang ke TARL, Pak. Sudah selesai. Yang 13 ya, memastikan memahami. Semua peserta didik memahami, Pak. Itu kan memastikan semua. Berarti dia kan melakukan observasi, itu berarti dia hanya proses penilaian prosesnya di sini guru. Tapi ini hanya untuk mengukurnya kan. Tetap saya buka kurikulumnya kalau proses penilaiannya guru. Penilaian prosesnya apakah mereka sudah memahami atau tidak, berarti bukan orientasi siswa di sini. Misalnya di sini contoh misalnya kan peserta didik mengerjakan tugas individu. Itu kan seharusnya lebih dispesifikasi lagi misalnya berdasarkan apa diferensiasinya itu. Yang ini yang 10 kan mengerjakan tugas individunya itu. Nah, termasuk misalnya di sini guru memberikan penilaian dan penguatan. Nah, coba kita lihat di asesmen tak di bawah. Coba langsung di ke bawah, Bang. Scroll ke bawah. Sudah mencerminkan tidak? Jangan-jangan disapu rata semua. Itu ya, jadi sama ketika kita berbicara quotes misalnya, kita lihat jadi memang agak apa ya, agak ribet sebenarnya kalau kita mau pikirkan secara sepintas selalu bahwa memang untuk membuat perangkatnya dengan teaching and direct level dengan berdiferensiasi itu memang apa ya, dibutuhkan ketelitian, kejelian di mana kira-kira untuk bisa mengakomodir semua itu. Tapi sekali lagi diagnosis awal peserta didik itu yang penting, karena kalau salah diagnosis awalnya tentang
karakteristik peserta didiknya, itu kan pasti di proses penyusunan perangkatnya di sini juga akan keliru. Makanya di awal kayak yang dikasih satu kan ada di awalnya itu, walaupun memang belum kelihatan, belum komprehensif caranya pemetaannya. Saya juga. Kita kasih ya. Bagaimana teman-teman? Ini apa tidak ada bedanya dengan perangkat pembelajaran tanpa teaching and right level dan diferensiasi nih? Kalau Anda tidak bisa menyebutkan ini tadi. Yang berikutnya SD-nya kepanjang sekolah dasar. Nah, itulah ini kenapa seperti ini teman-teman perlu untuk segera merevisi ini, karena ini untuk di topik selanjutnya, untuk pembelajaran kita selanjutnya itu kan teman-teman akan pakai apa yang teman-teman presentasikan itu akan dipakai untuk melakukan simulasi pembelajaran itu. Jadi setelah teman-teman melakukan presentasi perencanaan pembelajaran, teman-teman akan menggunakan jenis asesmen dan kompetensi yang dapat diukur. Lihat ke LK3 itu. Diskusi apa yang perlu kita diskusikan di sini. Ini penting teman-teman sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Paham enggak maksud saya ini dari tadi? Ini sebenarnya hanya mereview kembali materinya teman-teman di asesmen 1 itu, efektif 1. Karena tidak ada saya lihat ini di tidak ada distingsinya dengan yang sebelumnya. Apa bedanya coba? Mana? Ayo, Rahma. Oh ini Rahma, bukan bimbingan ini. Oh, bimbingannya Pak Bakti. Saya bimbingan kuku bilangi, cari mau pembimbingan lain kalau tidak mau mendengar. Asa presentasi karena ributnya juga di belakang. Ayo. Ayolah. Untuk mudahkan monitor. Oke. Kalau misalnya teman-teman berbeda pemahaman dengan saya, silahkan disampaikan. Atau ada teman-teman punya argumentasi lain misalnya. Silahkan kita sharing. Kalau begini saya saja tidak ada respon. Yang mending kita tutup nih. Saya anggap itu kalau diam berarti bisa ya, berarti ini. Saya anggap makanya kita jalan saja. Persoalan Anda nanti di belakangan tersandung apa ya, itu kan urusan teman-teman. Kapasitas jumlahnya rata-rata 35 tadi. Minimal teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman tidak menulisnya secara detail di sini, kita sudah punya konsep, bahwa cara mengidentifikasinya misalnya mahasiswa kelompok ini itu caranya seperti apa gitu. Nggak usah terlalu banyak variabel kalau begitu, itu mau saja menggunakan yang modalitas belajarnya kira-kira. Itu kan lebih mudah, itu lebih simpel. Tapi sekali lagi saya sampaikan tidak sesederhana itu. Dan teman-teman sekali lagi saya anggap sudah tuntas karena di perkembangan peserta didik dan pembelajarannya kan jelas sekali di situ. Ini sekali lagi sudah diulang, dipelajari di prinsip pengajaran asesmen 1.
Oke, disinggung juga di perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Nah, sekarang ini untuk yang prinsip pengajaran asesmen kedua, teman-teman, tinggal aksinya menuangkan itu dalam perangkat pembelajaran. Ini yang sekarang kita bedah, di mana semua itu yang kita pelajari sebelumnya. Tuh. Ya kan? Contoh misalnya teman, teknik ini. Boleh, kalau saya boleh. Ini kan tes tertulis. Kalau misalnya dia apa ya, lebih peserta didik itu kurang bagus misalnya di tertulis, ya kita biarkan dia memberikan alternatif lain. Tidak mesti dia harus tertulis, bisa saja dia melalui voice record, misal contoh kan, itu sudah mengakomodir itu, termasuk yang teach and write levelnya itu fase-fasenya itu gimana gitu. Oke ya. Pak, bisa bantu jawab, Pak? Ya? Kenapa? Bisa dibantu, Pak, jawab. Iya, Sesuai dengan silakan silakan. Ada lagi respon, suaranya lagi putus-putus, atau cuma di saya? Enggak apa-apa kalau cuma di saya. Putus-putus. Rahma di bagian kegiatan intinya, Kak. Bisa. Ulangi di Anna. Panggil di Anna, katakan ini. Kak Rahma bisa tolong di kegiatan intinya, Kak, RPP, tak? Di scroll ke Gitu. Mana ini tadi? Siapa ya tadi? Yang mau menjelaskan ini? Halo. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullah, termute. Oh, jadi dari tadi bicara ini. Maaf, Pak. Untuk contoh diferensiasinya itu, Pak, untuk pemahaman saya sendiri, itu di poin ke-16. Peserta didik berdiskusi bersama teman kelompoknya mengenai mengisi LKPD yang berisi perubahan wujud benda. Nah, di situ peserta didik yang memiliki peserta didik yang termasuk visual, dia bisa menulis apa yang harus dipresentasikan. Kemudian untuk diferensiasi proses, ini temannya bisa menjelaskan atau membuat sambil mengaduk mengaduk apa yang dijelaskan oleh apa yang dibuat oleh teman kelompoknya. Kemudian untuk yang produk itu, Pak, berdiferensi produk, peserta didik ini bisa
menjelaskan, mempresentasikan apa yang telah di kelompoknya itu diskusikan, Pak. Mungkin itu saja. Ya, Wana. Oke, itu kalau misalnya kita yang terapkan, yang buat ini RPP kan paham itu perangkat, paham. Oh, berarti kalau di fase 3 misalnya untuk nomor 16 itu mana ya? Mana tadi? Oh ya, fase 3 nomor 14.14 itu. Oke, mungkin Anda sudah paham dengan teman-temannya. Tapi kalau misalnya guru yang lain yang bukan yang tidak masuk di sini, paham enggak proses ini? Makanya ke depan nanti untuk revisinya ditulis di sini, bisa dibuat keterangan dalam kurung. Jadi ketika misalnya guru lain misalnya itu sudah paham, oh begini maksudnya ini. Ketika misalnya peserta berdiskusi seperti ini prosesnya. Bisa dipahami maksud saya. Nah, sekarang misalnya tadi kita bilang misalnya oh ya fase 4 ya. Fase 4 poin 16. Kita bilang misalnya tentang diferensiasinya di LKPD. Ada enggak di LKPD di situ diberikan ruang gitu. Itu ya. Jadi semua saling terkait ya, sangat sistematis dan saling terkait. Tidak apa-apa, ini bagus untuk ini supaya ke depan untuk simulasinya UTS atau proyek satunya ya, UTS satunya itu bisa lebih maksimal. Jadi sekali tapi saya mohon kepada teman-teman yang saya sampaikan tadi, sudah berapa kali saya ulang, diagnosis awalnya itu kemampuan awal peserta didik berdasarkan teaching direct level dan diferensiasinya. Kembali lihat kembali di situ, diferensiasi itu ada berapa ya? Ada termasuk produknya ya, materi dan seterusnya, ada 3 ya. Nah, termasuk misalnya teman-teman asesmennya. Kira-kira kalau misalnya kita temukan 2-3 peserta didik, ingat materi perkembangan peserta didik dan pembelajaran di topik 4 kalau tidak salah. Ada di situ kasus misalnya, ada peserta didik itu, ada kan kemarin ada kasus di situ, coba kembali. Ini di mata kuliah seminar pendidikan itu, PPG, itu kembali mereview dan merefleksi. Di situ, yaitu anak. Ya kan? Ingat mata kuliah itu? Di topik 4 kalau tidak salah. Nah, kalau ada anak-anak misalnya yang dia tidak mampu ini kira-kira jenis asesmennya apa? Prosesnya gimana dan asesmennya apa? Nah, ini makanya ini saling terkoneksi semua mata kuliah kita di PPG. Di sini direview kembali, di mata kuliah seminar itu direview kembali, itu luar biasa saya kira. Interkoneksi dan integratif ini kita punya kurikulum di PPG. Oke ya teman-teman, jadi teori-teori didapatkan itu betul-betul diimplementasikan di actionnya di sini saat ini, dan refleksinya di mata kuliah seminar refleksinya. Apa yang kita diskusikan juga hari ini itu akan nanti direfleksi juga, refleksi kembali di proses di mata kuliah seminar itu ya. Oke ya, minimal sudah ada pemahaman awal lah, oh berarti seperti ini nanti paling perangkat dan seterusnya ya. Memang saya akui jangankan yang baru ini ya, teaching direct level dan diferensiasi, format atau menyusun perangkat pembelajaran yang biasa saja itu luar biasa, masih banyak kesalahannya.
Itu apalagi yang sekarang ini, yang kita dituntut untuk masukkan ini konsep ini dan seterusnya. Tapi itulah tuntutan. Ya. Itu belum lagi terkendala di sekolahnya teman-teman. Mampu ndak dan mau ndak mengerti itu guru-guru di sana untuk perangkat pembelajaran seperti ini. Ya kan? Karena memang kalau dilihat itu sangat ribet kelihatannya. Karena semua karakteristik peserta didik itu diakomodasi di sini. Dari awal sampai akhir. Itu ya. Ada komentar? Silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, jangan cuma bertanya. Kalau misalnya ada yang tidak punya konsep lain dari yang saya sampaikan, silakan kita rasionalisasi bersama. Silakan Mas Wahyu. Baik Pak, di bagian ininya, setahu saya TARL itu kan pendekatan Pak. Lalu kalau misalnya pada RPP yang ditampilkan oleh kelompok Karundung ini Pak, pada pendekatannya itu Pak, dia menggunakan saintifik Pak. Jadi apakah TARL ini Pak wajib untuk dimasukkan di RPP, sedangkan pada pendekatan yang ditulis oleh Karundung ini Pak, bukan pendekatan TARL yang dia masukkan Pak di RPP-nya, atau bagaimana Pak? Oke, ini miskonsepsi ya kalau saya. Kembali lagi ke teaching and the right level di situ. Berarti kan pembelajaran berfase kan? Fase-fase kan? Oke, kita satu dulu. Jadi peserta didik itu mempunyai apa ya? Level yang berbeda-beda di setiap tahapnya. Coba kembali lihat gitu seperti apa, dan itu harus gimana membahasakannya ya untuk di sini. Jadi jangan dikonfrontasi atau dikontraskan dengan pendekatan yang ini yang lain. Itu. Jadi misalnya walaupun dia saintifik, bukan berarti teaching and direct level itu tidak bisa masuk di situ. Jadi bukan teaching and direct level itu bukan model pembelajaran gitu. Itu sama aja misalnya mata kuliah gitu ya, bisa dipahami Mas Wahyu. Jadi kayak pembelajaran berdiferensiasi yang seperti itu Pak. Iya, konsepnya hampir sama kan, konsepnya sama. Cuma kan kalau teaching and direct level kan dia fase-fasenya kan sudah ada beberapa kan. Nah, cuma sekali lagi kan adik kita dituntut ada 2 di sini kan, teaching and direct level dengan diferensiasi. Maaf Pak jika saya banyak pertanyaan karena memang kurang mengerti. Iya. Saya juga tidak akan mau menjawab kalau saya tidak paham. Nanti tambah sesat nanti kita. Kalau yang di fase-fase ini Pak, yang di kegiatan inti bukan kayak ini Pak modelnya Pak, ini yang ini Pak, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ini modelnya Pak. Mana apa ini? Karunrung jelaskan dulu ini. Fase 1, fase 2, fase 3 sampai dan seterusnya ini. Coba. Anak-anak. Ini tahu Karunrung juga setengah mati karena satu kayaknya anak tuh yang hadir. Maaf Pak, dari kasih Pak. Sorry, kasih. Oh, kita kasih. Iya Pak. Baru Karunrung yang seharusnya yang presentasi. Yang presentasi tadi Pak, betul nih Pak, Karundung cuman bantu jawab saja sesuai dengan pemahaman. Oh, Rahma tadi ya yang Karunrung. Ya Rahma ya. Masanya Karunrung satu kayaknya di sini, Rahma yang yang semester 2. Jelaskan dulu yang buat ini ya. Jelaskan.
Pak, izin bertanya. Ya, Jangki dulu bertanya. Ini anunya Wahyu ini belum juga selesai nih. Tidak, Pak. Ya, ya. Bukan Karundung saja, Pak, yang begini, Pak. Dua perangkat sebelumnya juga, Pak, begini. Kasih-kasih dan kasih-kasih satu juga begini, Pak. Fase-fasenya juga dapatakan, tapi fase dari model, Pak. Yaitu model PJBL. Ya, makanya itu saya bilang jangan dikonfrontasikan antara PJBL dengan teaching and right level. Teaching and right level itu adalah sebuah konsep, sama aja pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya. Dia maki prinsip-prinsip teaching and right level itu, makanya saya bilang di mana kira-kira di situ level-levelnya itu, misalnya kalau teaching and direct level termasuk misalnya diferensiasinya di mana dan seterusnya. Itu kayaknya perlu kita review kembali nih sama-sama ini mata kuliahnya itu. Nah, cuma secara umum teman-teman itu saja intinya tadi ya. Kalau misalnya dia peserta didik itu ada beberapa di situ modalitas belajarnya, ada juga yang 1, 2, 3 orang yang berkasus kan, ada yang berkasus, kira-kira itu diagnosisnya seperti apa, nanti proses asesmennya dia menggunakan apa, kan pasti berbeda dengan siswa atau peserta didik yang lain. Dan sekali lagi saya sampaikan, untuk menerapkan konsep ini itu ke tingkat kerumitannya itu sangat tinggi. Jadi kejelian dan ketelitian dan sistematisasi itu memang diperlukan. Tapi sekali lagi tidak akan bisa memang kita terapkan itu kalau kita tidak paham itu substansi dari dua itu. Misalnya teaching and right level dengan diferensiasi itu. Keluar mesti. Jam berapa gitu? Saya harusnya sampai jam 6. Iya, tapi tak tutup pintu. Pas nanti jangan dikunci. Gini ya. Oke, saya kira cocok mini untuk fase-fasenya sebenarnya sudah dibantu tadi oleh Nurul Fadillah. Kenapa mesti fase-fase ini kan fase atau sintaks ya, sintaks dari PJBL. Jadi bukan fase teaching and direct level ya. Teaching and direct level itu adalah substans konsep yang kita tuangkan di dalam perangkat pembelajaran, begitupun dengan diferensiasi. Teaching and direct level juga itu kan dalam konsepnya kan sudah jelas dia juga fase, tapi fasenya misalnya kalau dia tingkat SD itu berapa gitu, ada tingkatannya. Coba kita kembali ke teori itu. Saya tidak terlalu hafal secara spesifiknya itu. Jadi misalnya di kelas Fase A. Ya, kenapa? Adila, silakan. Fase A, Pak, kelas 1 sampai kelas 2 itu kah? Ya, kayak begitu. Oke, teman-teman, secara umum saya kira bisa dipahami. Bisa di stop screen. Jadi tolong di asesmennya juga diperbaiki semua. Nanti hasil perbaikannya itu coba kita teman-teman secepatnya untuk di-upload di grup. Nanti saya komentari, tapi yang cepat. Jangan misalnya hari ini atau hari ini kita di kuliah, besok malamnya baru diupload kan. Saya kelabakan, banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan juga, kasihan. Oke. Rahma,
Siapa? Silakan di stop screen kalau sudah selesai. Nah, saya ingin menyamakan persepsi teman-teman untuk kegiatan kita selanjutnya. Ini kan kalau tidak salah ini kan yang kita lakukan ini. Saat ini toh? Ya, Pak. Nah, nanti ke depan kalau selanjutnya kan ini mahasiswa melakukan perekaman video praktik pembelajaran yang dilakukan sebagai bahan refleksi. Nah, untuk mata kuliah ini saya mencoba masuk di LMS itu belum ada anunya dosen. Jadi saya agak kewalahan. Ini saya ambil kemarin dari link yang disampaikan pengurus atau pengelola PPG. Sama gini di LMS tak? Iya Pak, Tidak. sama Ji. Sama Ji. Ini pertemuan ke-7 ya, keberapa? Keempat ya? Sini pertemuan keempat. Kelima, Pak. Yang kelima. Pertemuan kelima, Pak. Tapi pertemuan pertamanya belum bahas materi. Ini LK3-nya ini saya tidak dapat ini yang bagaimana seperti apa itu. Tidak ada di sini. Ini di apa ini kan demonstrasi ya? Demonstrasi kontekstual. Evaluasi kalau yang di atas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya di mana ini ya? Ini kan sudah. Ini sinkronus atau asinkronus ini? Mandiri ya? Mandiri. Ini juga, ini mandiri. Nah, yang kayaknya yang ini mencermati perangkat pembelajaran. Ini sih yang sebenarnya yang saya sampaikan tadi ini. Bentuk evaluasi asesmen lain yang dapat dipertimbangkan yang digunakan oleh guru dalam rangka mengukur ranah. Kalau misalnya yang diferensiasi. Oke, kalau saya untuk saat ini teman-teman coba perbaiki saja dulu itu perangkatnya lagi, coba diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Atau bagaimana? Ada saran? Pak, Ya, bisa minta bagaimana Pak contoh perangkat yang benar untuk ini Pak teaching at the right level, karena kan cuma meraba-raba sih tanya ini kita semua Pak membuat perangkat, tapi mungkin lihat nih Pak adakah misalnya contoh yang benar untuk membuat ini, siapa tahu kita punya Pak contoh yang bisa di-share ke teman-teman. Ya,
Nanti saya cari juga ya, saya belum pernah lihat juga. Tapi mudah-mudahan ada teman-teman dosen yang punya. Karena sekali lagi ini kan baru baru. Kalau Anda mau cari di sekolah ya belum ada. Tapi mudah-mudahan karena untuk di Daljab saja ini enggak seperti ini. Ya. Senior-seniornya yang di Daljab itu tidak sampai di sini dia. Di perangkat pembelajarannya. Ini baru sepengetahuan saya baru Anda. Kecuali kalau kayak guru penggerak, saya tidak tahu ya apakah juga sudah mengikuti ini atau gimana. Ini terbaru teman-teman, sangat-sangat terbaru. Tapi saya akan coba ya, saya akan coba untuk mencari. Nah, sambil mencoba, coba maki dulu terapkan gitu teori-teori yang ada untuk disusun di perangkat. Kan tadi sudah, saya kira sudah jelas gitu. Yang pertama itu misalnya yang RPP pertama, perangkat pertama kan jelas di situ. Yang kedua juga ya. Iya, yang kedua kan sudah ada faknya di situ, visual, auditori, dan kinestetik. Coba di situ minimal itu. Dan kalau bisa lagi di diagnosis awal ada enggak 2-3 orang misalnya, kalau misalnya dia HDDH ya apa di situ di satu kelas. Ada juga peserta didik yang misalnya autis. Di kelompok kami di situ ada 2-3 orang mungkin yang butuh penanganan khusus. Jadi nanti betul-betul di RPS-nya itu jelas. Kalau misalnya anak ini kan ada beberapa kelompok di situ. Bisa dirinci kegiatan-kegiatannya, termasuk di asesmennya. Ya. Dikirim setelah itu teman-teman kerja, coba dikirim di grup baru saya komentari. Sambil yang diusulkan tadi sama temannya. Saya coba tanya ke teman-teman dosen yang lain siapa tahu ada mereka punya. Oke, ada lagi? Nanti kalau misalnya sudah aman, minimal mendekati ya. Kalau dari kesempurnaan saya kira tidak ada karya yang sempurna. Pasti ada celahnya. Ada banyak perbaikan. Tapi minimal kita sudah meminimalisir kesalahan itu. Nah, setelah itu teman-teman mencoba kalau misalnya asesmennya itu sudah bagus juga, oke kan, perangkatnya semua sudah, coba teman-teman ini melakukan praktik pembelajarannya misalnya di sekolah, itu di video. Karena juga nanti akan masuk di tugas proyek 1. Coba kita lihat ya yang ini. Mana itu? Ini nih. Proyek tugas 1. Enggak salah ya ini ya kayaknya. Dibuat saja. Jadi kan ada beberapa mata kuliah yang terkait langsung dengan PPL-nya. Oke, setelah itu kita akan lihat video-videonya. Nanti di perangkatnya itu teman-teman buat juga tentang asesmennya ya. Dirinci lagi. Misalnya kalau misalnya dia tadi kan tidak terinci. Misalnya kalau dia ADDH apakah atau dia autis, dia kira-kira jenis asesmennya seperti apa.
Apakah misalnya kalau dia pakai LKPD, dia LKPD-nya modelnya diapakan gitu. Sama sih misalnya kalau dia auditori kinestetik misalnya AK, seperti apa nanti prosesnya dia. Itu. Minimal kalau misalnya di LKPD-nya itu tidak bisa misalnya kalau dia voice record misalnya, ya kan tidak bisa diisi di LKPD ya. Yang jelas di situ ada di LKPD ada yang dicantumkan di situ. Nah, untuk perangkat voice recordnya kan bisa dengan menggunakan alat yang lain. Kan ada alat ya. Contoh-contoh. Oke, baik teman-teman. Masih ada? Kalau tidak, kita tutup saja. Nanti nih ya selanjutnya ini. Selesai itu baru kita perangkatnya dulu. Kita coba dulu maksimalkan perangkatnya. Kalau videonya kan gampang nih. Ini tugas proyek satunya nanti ya. Oke. Silakan dikomentari ya nanti di grup kalau ada yang kurang atau mau dijelaskan, walaupun bukan waktu kita, saya coba untuk menjawab sepanjang pengetahuan saya. Kalau misalnya saya juga agak ada dari pertanyaan teman-teman yang mungkin belum saya bisa jawab, nanti saya akan tanyakan ke dosen yang lain. Saya tidak mau juga membuat sesat Anda semua. Nah, makanya saya selalu bilang dari awal, kita diskusi, kalau misalnya punya konsep yang berbeda misalnya dengan saya, silakan disampaikan. Kita coba rasionalisasi. Nah, tapi kan apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dengan materi-materi yang didapatkan di semester 1. Itu kayak misalnya teaching indirect level itu kan sudah Anda dapat itu. Nah, cuma memang agak berat, saya akui itu agak berat kalau mau menuangkannya dalam konsep-konsep itu dalam perangkat pembelajaran. Memang butuh proses. Oke, saya kira itu teman-teman. Pak Musawir, aman Pak Musawir? Aman Pak, masih gelap ini Pak. Di mana Ki? Di berapa kabupaten yang mati lampu ini? Gilir Pak. Nah, bagus kita ini baik tak? Daripada yang lain ini, tidak ada yang aktif kameranya. Nur Hikmah tidak aktif, Reskiana tidak aktif, Ardiansyah tidak aktif. Ini sudah berapa kali saya screenshot ini, jadi kalau Anda aktif dari awal dan tiba-tiba di akhir misalnya, apalagi tidak on kamera, tiba-tiba on kamera pada saat mau pose foto, kecuali kalau misalnya Anda presentasi, Anda mau argumen, nah biasanya kan suara itu, voice itu terganggu kalau aktif video ya kan, bisa dimatikan dulu berbicara. Oke. Sampai jam 7 pada lampu.
Ih, 17.25 ini 17.26. Mau mati lampu lagi beda ini yang lain pangkep. Ini mati lampu nih Pak. Tidak ada yang menyala dari tadi. Dari jam 4 tadi, Pak. Oh, Padam sudah mati lampunya. lampu. Iya, Pak. Sampai jam 7 malam. Iya paling. Nyala bisa ya, Pak. Sia-sia makin dulu Pak. Yang sampai ya ndak ada lilin apa di rumah dan seterusnya. Oke, dimaklumi Pak kalau mati lah apa ndak ada yang ada beberapa yang tidak on kamera. Oke, saya kira itu Bu untuk pertemuan kita teman-teman. Jadi selesai. Jadi karena kalau mau lagi presentasi kan waktu kita, jadi silakan diupload di grup di WA itu perangkatnya kembali. Nanti kita komentari di situ. Ya. Selanjutnya setelah itu rampung kita akan coba untuk di tugas proyek satunya. Tapi dilengkapi ya termasuk asesmennya itu. Asesmennya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan kalau ada yang kurang berkenan. Jaga kesehatan dan sekali lagi kita doakan supaya teman-teman yang mati lampu bisa segera mendapatkan cahaya. Oke, thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.